Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang semuanya di podcast Education Talk bersama saya Jasmine Zahra Farha. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang super keren dan kita akan membahas mengenai fenomena yang booming ya di Indonesia sekarang. Sudah bersama saya Bapak Insinyur Baharudin MSc PhD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Pak di Baik, pagi ini? alhamdulillah sehat. Oke, masih semangat Pak puasanya? Semangat. Oke. Iya. Jadi hari ini nih Pak, saya mau bertanya ke Bapak tentang fenomena yang bisa dibilang membuat mama-mama nih, ibu di rumah tuh ketar-ketir tentang naiknya bahan-bahan pangan. Nah, saya mau Ya, tanya gimana sih Pak pendapat Bapak ini tentang bahan pangan di Indonesia tuh sekarang yang serba naik apalagi di bulan Ramadan ini? baik. Jadi memang suatu fenomena yang menarik ya. Tetapi itu merupakan suatu hal yang sifatnya rutinitas setiap tahun. Terutama kita menghadapi bulan-bulan hari raya besar. Terkhusus bulan Ramadan ya untuk kaum muslim yang Indonesia penduduknya kita didominasi oleh muslim. Nah, kebutuhan akan pangan ini menjadi prioritas utama dalam bulan-bulan Ramadan seperti ini. Itu satu. Sehingga secara tidak langsung permintaan akan meningkat. Di sisi lain stok nasional juga stagnan ya kalau tidak dikatakan menurun. Sehingga itulah menyebabkan harga-harga meloncat. Nah, pada saat terjadi pergeseran harga dalam suatu komoditi pokok, maka secara otomatis komoditi lain juga akan terikut. Karena dia juga merupakan kebutuhan-kebutuhan primer masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam menyusun hari-hari raya itu. Itu salah satu penyebab utama kenapa harga begitu tidak stabil, dan tentu ini ke depan ya itu akan bergeser secara alami pula pada saat musim tanam kita, musim panen dari produksi beras khususnya pangan yang diprediksi akan panen raya pada bulan April yang akan datang. Itu sementara ya. Jadi nanti harganya bakal turun Ya, lagi ya Pak. Jadi ibu-ibu di rumah jangan khawatir Iya. ya Bu, nanti akan turun sendiri. Iya. Oke, tadi kan Bapak sempat menyinggung nih tentang panen beras kan Pak. Tapi kita kan bisa lihat keadaan kita di Indonesia sekarang itu cuacanya labil ya Pak. Kadang hujan deras, kadang panas gitu. Jadi itu juga pasti mempengaruhi produksi pangan dari para petani. Iya. Dan biasanya tuh kan Pak produksinya tuh misalnya bisa sampai 3 kali, tapi tahun ini tuh cuma produksinya tuh lebih sedikit daripada yang Iya. sebelum-sebelumnya. Nah, itu gimana Pak? Iya, baik. Jadi kembali ke sifat dasar pertanian ya, khususnya komoditi pertanian. Itu sangat tergantung oleh musim, cuaca ya, sehingga sangat labil dengan kondisi alam seperti itu. Nah, pada saat dan tahun ini 2023-2024 memang El Nino sebagai sesuatu kendala utama yang melanda hampir seluruh wilayah di Indonesia. Dan itu salah satu juga penyebab sehingga produksi petani, tingkat produktivitas lahan itu menurun. Nah, kondisi seperti ini tentu memang tidak bisa dihindari karena terkait dengan alam ya. Jadi kalau dalam konsep pertanian itu kita istilahkan kendala, bukan persoalan. Jadi kendala adalah sesuatu yang tidak bisa diatasi, tapi kalau masalah adalah sesuatu yang bisa diatasi ya. Nah, yang tadinya misalnya kita bisa panen 2 kali, 3 kali dalam setahun, sekarang itu paling santer bisa 2 kali, yang biasa kita kenal dengan rendengan dan gaduk, musim basah dan musim kering ya. Nah, tingkat produktif yang ada pun itu masih rendah sekali. Ya, jadi itu terjadi kenapa? Karena sarana produksi yang dibutuhkan oleh tanaman padi misalnya itu hampir susah terpenuhi. Karena orientasinya sekarang kan tergantung dengan subsidi dari negara untuk pengadaan pupuk dan lain sebagainya. Nah, selain dari itu juga memang keterbatasan lahan yang dimiliki oleh petani kita. Sehingga untuk menggenjot itu salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita ini, pemenuhan stok nasional istilahnya, kita melakukan impor. Ya, nah impor inilah yang dilakukan yang serba salah kita. Karena untuk memenuhi kebutuhan raya Indonesia tidak ada pilihan, harus kita impor. Di sisi lain kita juga harus mengambil atau memenuhi kebutuhan petani menyerap hasil produktif petani sehingga harganya bisa tetap. Disinilah peran yang namanya dolok tadi ya. Jadi ada namanya selling price and floor price. Ada harga tinggi sekali,
pemerintah harus turun tangan dengan segala kekuatan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan operasi pasar untuk menjaga konsumen. Jadi ini yang dilakukan sekarang, operasi-operasi pasar, pasar murah dan lain sebagainya. Kemudian pada saat harga yang kembali kurang, melimpah ya, biasanya melindungi petani karena harga turunkan. Ada lagi operasi pasar untuk kembali ke harga dasar. Itu peran Dolog sesungguhnya untuk menetralisir fenomena-fenomena seperti ini. Cuma ya sekali lagi saya katakan bahwa produksi memang susah diharap untuk continue dalam kebutuhan rakyat Indonesia. Karena mungkin nanti agak ke depan kita bisa lihat terjadi pergeseran fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Itu rata-rata dalam 1 tahunnya hampir diperkirakan antara 3 sampai dengan 7%. Dari lahan pertanian bergeser menjadi bangunan, menjadi real estate. Di sisi lain penambahan itu sudah ada dalam bentuk diversifikasi lahan, perusahaan lahan. Itu sangat berat kita lakukan karena masing-masing lahan yang dimiliki oleh petani sudah berfungsi dengan fungsinya secara turun-temurun. Nah, merubah pola pikir petani itu susah. Jadi misalnya seorang petani punya anak 3, tanah yang dimiliki sebelumnya 1 hektar, itu akan dibagi untuk dibagi 3. Jadi turun ke 0,50 misalnya atau 0,25 are. Nah, ini yang terjadi sehingga Indonesia sekarang 47% petaninya dengan jumlah kurang lebih 17 juta itu memiliki lahan hanya 0,50 are, ya. Nah, di sini masalahnya. Jadi digenjot bagaimanapun untuk diberi subsidi dalam peningkatan produksi dengan luasan areal yang ampis yang tetap itu tidak akan memberikan hasil apa-apa. Tentu pemerintah perlu ada terobosan baru untuk menciptakan lahan baru dan salah satu pemikirannya kemarin itu yang kita kenal dengan full estate ya, yang kontroversi dalam Iya, Pak. tanda kutip ya, Betul tanda betul. kutip. Nah, Oke. itu kira-kira yang sekilas tentang kendala-kendala yang dialami dan solusi yang diharapkan ke depan. Tentu negara harus lebih intensif memberikan pemberdayaan ke petani, paling tidak dengan subsidi yang full, ditambah dengan upaya diversifikasi lahan dengan memberi hak petani untuk mengelola lahan lebih luas yang difasilitasi oleh negara. Iya, Pak. Jangan yang dimiliki secara turun-temurun, yang semakin hari semakin berkurang. Iya. Ingat, lahan di Indonesia itu adalah sebagai status sosial. Jadi bukan hanya sebagai source untuk pendapatan, tidak. Dia adalah status sosial. Jadi kami punya lahan misalnya 1 hektar di suatu desa tertentu itu bangga kita. Ya. Di sisi lain lahan juga berfungsi sebagai modal. Anaknya mau kawin harus Iya. gade sawah kan, Iya. harus jual sawah Jual sawah, dan jual seterusnya dan tanah. seterusnya. Jadi lahan di Indonesia tidak sama dengan lahan di luar negeri. Di luar negeri itu lahan dimaknai hanya sebagai sumber produksi. Tidak ada fungsi lain. Kalau Indonesia tidak, dia berperan sebagai modal dan juga berperan sebagai status sosial. Iya. Nah, itu di Indonesia. Unik Iya, ya. jadi harta warisan Pak kalau di Harta Indonesia. warisan. Jadi harta warisan. Iya. Nah, tadi kan Bapak sudah menyebutkan nih upaya-upaya yang diharapkan ada dari pemerintah. Tapi kalau misalnya Pak dari kita sendiri, dari untuk para petani sendiri, apa sih kiat-kiat yang dapat dilakukan atau inovasi yang bisa dilakukan oleh petani untuk mengantisipasi hal-hal atau resiko tersebut, Pak? Oke, baik. Jadi tentu petani harus memang jeli dalam memilih komoditi yang akan ditanam. Tentu komoditi utama adalah orientasinya kita adalah pangan beras ya. Pangan-pangan lain ada jagung, ya ada kedelai dan lain sebagainya. Nah, tentu harus dikondisikan dengan kondisi alam yang ada. Petani tidak boleh terlalu orientiknya hanya pangan padi saja. Jadi di sela-sela waktu tertentu ya kita harus sleep dengan tanaman-tanaman yang biasa kita istilahkan adalah polikultur atau multikultur ya. Jadi beberapa tanaman kita tanam dalam satu lahan yang sama. Sehingga bisa saling mensubstitusi ya. Oh, iya. Jadi ini gagal, ini boleh berhasil. Itu satu. Yang kedua tentu petani juga tidak boleh pasif. Yang selama ini Pak tadi kita itu menjadi namanya pengangguran pasif. Jadi dalam kondisi antara musim dia nganggur. Harusnya kan dia produktif dengan menciptakan mungkin ada tanaman-tanaman hortikultura yang jangka pendek yang kalau kita bercermin di negara-negara tetangga kita misalnya ada tanaman hias misalnya itu suatu pendapatan yang luar biasa ya. Kalau dikonversi ke pangan jauh lebih tinggi pendapatan menanam tanaman hias misalnya bunga ketimbang dengan kita orientasi pada pangan. Nah,
sepanjang pangan yang menjadi orientasi petani, maka kesejahteraannya susah untuk ditingkatkan. Karena sekali lagi padi, pangan itu punya namanya dia berperan sebagai stability nasional, Mmm. pengaman nasional. Nah, semua komoditi yang menjadi komoditi nasional dan diamankan oleh negara dalam bentuk floor price, harga dasar tertinggi dan harga dasar terendah, itu tidak bisa dimainkan harga oleh petani. Nah, komoditi yang terkendali seperti itu tidak ada peluang Mmm. orang yang mengusahakan untuk mendapatkan pendapatan lebih. Karena kalau harganya naik dikontrol harus turun kan? Iya. Kalau turun harus dikontrol supaya naik. Berada di posisi itu. Nah, inilah Pak Tani kita berada di ambang itu tanpa Mmm. disadari. Nah, tentu kita sebagai generasi muda anak-anakku sekalian yang kita ke depan memang berharap ada perspektif petani modern. Mmm. Jadi petani harus dipandang sebagai suatu kegiatan industri. Ya, jadi serba mekanisasi, pengelolanya dengan mekanisasi dan pemasarannya juga dengan smart IT ya. Tidak lagi seperti monoton seperti ini. Sehingga bayangan pada saat menyebut kata petani kita bangga dengan Iya petani itu. betul. Bukan membayangkan seorang yang hidup sederhana ke bawah. Iya Ya, betul, ya, Pak. itu secara sosiologisnya. Sehingga dampaknya terlalu jauh sehingga menyebut kata petani saja itu cenderung sudah secara psikis mengantar kita ke sesuatu area kehidupan yang sederhana dan Mhm. dibawa sederhana. Ya. Iya betul. Jadi paradigma harus dirubah. Mhm. Iya, iya. Karena selama ini kan orang tuh menganggap petani tuh pekerjaan kuno, Iya, atau betul. kalau petani tuh kalau di film-film, Pak, digambarkan Di tinggalnya tuh di gubuk. di gubuk pakai pakaian Iya robek-robek, kotor betul. dan seterusnya. Ini yang paradigma harus dirubah secara Iya. sosiologis. Karena itu akan mengantar generasi muda tidak tertarik untuk Iya masuk betul. petani. Mhm. Dan dampaknya luar biasa ke perguruan tinggi sebagai pengelola knowledge Mhm. dan psikomotorik pertanian. Di mana-mana perguruan tinggi manapun 10 tahun terakhir, Mhm. malah ini sudah 15 tahun terakhir terjadi namanya decretion, penurunan keinginan generasi muda untuk masuk di ilmu-ilmu pertanian Iya. ya, dan itu dirasa di mana semuanya ya. Akibat itu paradigma tidak bisa dirubah. Mhm. Ya, jadi sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh komoditi pertanian cepat rusak, bersifat musiman, mengambil banyak tempat, Mhm. berat, kemudian terpencar-pencar, Iya. itu membuat jadi tantangan tersendiri yang dihadapi oleh generasi muda yang cenderung dihindari. Mhm. Ngapain aku berdagang di komoditi pertanian misalnya dengan berat begitu? Dan ada yang disiapkan untuk di industri yang begitu mudah. Iya, Pak. Satu HP saya pegang dengan harga misalnya 5 juta kan, Mhm. kalau saya pakai beli beras 5 juta, itu bisa satu truk kan. Mhm. Nah, dengan berat setengah berapa gram ini? Nah, kondisi itulah yang terjadi dalam fenomena generasi muda, sehingga ke depan tantangan pertanian kita khususnya pangan memang memiliki tantangan luar Iya. biasa. Karena akibat generasi muda sudah hampir ketakutan Mhm. untuk masuk di sektor pertanian, di sisi lain komoditi pertanian dibutuhkan sebagai landasan kehidupan manusia secara Mhm. terus-menerus. Kita butuh makan, Mhm. kita butuh pakaian, dan tapi di sisi lain basicnya mulai dihindari oleh Mhm. generasi muda itu sendiri. Jadi sayang banget ya, Pak, di Sayang, saat kita itu heeh. sebenarnya bergantung sama pertanian, Iya, tapi, iya. malah generasi-generasi penerus itu nggak mau yang jadi petani. Ketakutan, bukan tidak mau, Heeh, tapi dia takut, enggan oke. ya, jadi bukan tidak mau. Mhm. Ada yang mau, tapi terjadi penurunan yang luar Iya. biasa, mungkin dengan faktor-faktor tadi yang saya Mhm. sebutkan itu ya, dengan paradigma bahwa bertani itu adalah sesuatu yang mungkin pekerjaan yang tidak Mhm. mengembirakan secara status sosial ya, tapi itu harus dirubah. Tantangan bagi kita sebagai orang Indonesia yang disimbolis sebagai negara agraris, Iya, Kak. ya. Jadi kita adalah negara agraris terbesar di dunia, ya. Idealnya kita bisa swasembada apa saja, Mhm. tapi pengelolaan lahan kita yang mungkin belum tepat sasaran. Karena itu tadi terjadinya suatu pergeseran fungsi lahan dan juga belum fokusnya pemberdayaan petani, baik dalam kepemilikan lahan maupun dalam tingkat produktivitas lahannya itu sendiri. Mhm. Nah, kepemilikan yang saya sebut tadi itu tadi, lahannya rata-rata hanya 0, sekian hektar. Iya. Di sisi lain, dalam maaf tanda kutip ya, para pengusaha-pengusaha besar memiliki sekian puluh ribu hektar, Mhm. yang cenderung justru menjadikan juga petani sebagai mitra, tapi tidak memberdayakan petani. Mhm. Jadi petani masuk sebagai mitra cenderung hanya sebagai tenaga kerja tok saja. Mhm. Tapi dalam konteks produktivitas petani itu sendiri kelihatannya tidak nampak dengan keterlibatan mereka sebagai mitra
di perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang pertanian. Gitu ya. Jadi sayang banget ya Pak Iya sebenarnya. iya iya. Kira-kira Pak nih, dari perkiraan Bapak 10 atau 15 tahun ke depan atau mungkin bisa lebih cepat, kira-kira Iya. Indonesia tuh bisa nggak berhenti untuk, atau mengurangi lah Pak impornya dan, lebih berfokus menggunakan, produksi-produksi pangan dari petani-petani lokal? Iya. Saya rasa jadi, mulai sekarang untuk mencoba merancang ke situ bagaimana kita tidak mengimpor misalnya, Mhm, terutama beras. Tidak ada jalan, masyarakat harus diajak untuk melakukan diversifikasi konsumsi. Konsumsi. Jadi beras orientasinya jangan beras terus dimakan kan. mhm, Tapi ini kan susah. Nah, kita di negara 10 negara Asia yang saat ini kita termasuk salah satu yang tertinggi konsumsi berasnya. Kita itu dalam satu per kapita sekarang rata-rata di atas kurang lebih 112 kilogram per tahun per orang. Sementara negara tetangga kita misalnya Singapura hanya kurang lebih 50 mhm, kilo, Malaysia masih di angka kurang lebih 60-an, tapi kita masih di angka kurang lebih 100. Nah, ini tanda bahwa kita masih dominasi adalah makannya beras. Nah, bagaimana itu? Generasi muda harus diajak mmm, bahwa karbohidrat bukan hanya tergantung pada beras. mhm, Ada singkong, ada jagung ya. Nah, itulah kira-kira yang menjadi salah satu alternatif. Jadi manusia yang harus dirubah mhm, kebiasaannya makan beras sebagai makanan utama untuk bergeser ke komoditi-komoditi lain yang memiliki kandungan karbohidrat yang sama, ya, tetapi memiliki daya tumbuh yang bisa tinggi, tingkat produktivitas tinggi ketimbang dengan beras yang sangat-sangat berat untuk dibudidayakan mhm, dalam artian butuh irigasi, butuh pupuk, butuh obat-obatan dan lain sebagainya. Dibanding dengan komoditi-komoditi lain yang mungkin memiliki kandungan karbohidrat yang sama, tapi tidak seintensif kebutuhan sarana dan prasarana seperti beras. Nah, tetapi sekali lagi ini memang untuk ke depan, generasi muda kita tidak ada pilihan, harus diajak untuk itu. mmm, Karena keterbatasan yang dimiliki tadi akan menjadi faktor penghambat utama untuk menjadikan Indonesia tidak tergantung pada, impor beras yang selama ini dilakukan oleh negara, yang cukup menguras APBN kita kan. iya Pak, Eee Jadi saran saya, bagusnya APBN yang dipakai mengimpor itu digunakan untuk insentif petani, iya Pak, merangsang mereka untuk melakukan pemberdayaan. Salah satu contoh ya, saya kasih contoh case saja, misalnya padi kita, dalam proses pasca panen, itu rata-rata kurang lebih 13% hilang, pada saat kita mulai panen ya, disabit, diambil, kemudian dilepas itu, sekarang mulai terjadi penurunan karena sudah ada mobil combine namanya, yang bisa panen. Itu saja Sulsel kalau bisa diselamatkan plus minus 13% hilang karena panen, kurang lebih 1 triliun bisa kita selamatkan. Kenapa dana ini tidak diadakan untuk menyelamatkan itu, untuk memberdayakan petani dengan memberikan misalnya skill, segala macam pemberdayaan, akhirnya mereka bisa melakukan pasca panen yang benar, menanam dengan baik dan lain sebagainya. Daripada dia loss, terbuat iya, percuma ke alam, kita berintensif mereka, anggaran yang tadinya memang secara nyata tidak nampak real hilang, tapi dalam research kita, hilangnya sekian banyak. Itu baru satu komoditi, belum pada coklat dan lain sebagainya. mhm, Kita lebih di situ. Jadi keterampilan petani untuk mengelola pertanian itu sendiri yang tidak benar. iya Pak, Iya. betul, oke. Jadi, dari yang Bapak katakan tadi, kita bisa lihat ya Pak di sini peran pemerintah, kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan pemerintah itu berpengaruh besar Iya terhadap petani maupun terhadap, fenomena kenaikan-kenaikan harga iya iya. sekarang. Iya Jadi dan anak-anak muda nih Pak, generasi-generasi muda juga itu iya. harus sadar kalau menjadi petani itu, bukan pekerjaan kuno Iya iya dan iya. justru harus kita Iya. perbaiki Iya. sistemnya, Iya iya. seperti itu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Pak Baik baik. atas insight yang diberikan oleh Iya. Bapak hari ini. Betul-betul insight-nya tuh banyak banget, super Baik baik. insightful, sangat Iya. berguna untuk, Iya. teman-teman anak muda dan juga Iya iya ibu-ibu iya. yang Iya. lagi Iya. kelayangan Pak, Iya. karena harga apa-apa sekarang Iya. mahal Iya sekali. iya iya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Terima untuk kasih. hari ini, Terima kasih. dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menonton podcast hari ini. Eee, kita mau pamit undur diri Iya. Pak, saya pamit undur Baik diri, baik. dan sampai jumpa di podcast Education Talk selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.